بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih besar dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam salah satu dari majlis ilmu. Sungguh jamaah yang saya muliakan, ini merupakan nikmat, anugerah yang begitu besar, nikmat yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kepada kita kesempatan untuk mempelajari agama Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini insyaAllah kita akan baca sebuah bab, yaitu bab Asy-Syafa'ah, bab syafaat. Setelah pada pertemuan yang lalu kita baca bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal kepada sesuatu yang tidak menciptakan bahkan mereka yang diciptakan? Ini bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan malam hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang bab Asy-Syafa'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, karena pembahasan kita adalah pembahasan kitab Tauhid, maka kita harus mengenal dan mengetahui apa sih kaitannya atau hubungannya bab syafaat tersebut dengan kitab Tauhid yang sedang kita kaji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita membahas tentang
bab syafa'ah. Dan saya ulangi lagi, apa sih kaitannya bab syafa'ah yang akan kita bahas ini dengan kitab tauhid? Karena memang pembahasan kita adalah kitab at-tauhid. Diterangkan oleh para ulama bahwa kaitan pembahasan syafaat dengan kitab tauhid ini adalah annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirik min du'a'il malaikah wal anbiya wal awliya wa yaqulun nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun indallah fanuridu minhum ay yashfa'u lana indallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla mereka menampakkan kesyirikan mereka, yang diantaranya adalah berdoa kepada para malaikah, berdoa dan meminta kepada orang-orang saleh dan para wali. Lalu mereka mengatakan bahwa kami sangat meyakini bahwa para malaikah, para wali dan para nabi mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di samping mereka itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, di samping itu mereka itu adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan, maka kami menginginkan agar orang-orang saleh, para nabi dan malaikat tersebut memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini kaitan bab syafaah yang sedang kita bahas di malam hari ini dengan pembahasan tauhid. Apa itu? Kaum musyrikin baik di zaman dahulu maupun di zaman hari ini, mereka meyakini bahwa orang-orang yang mereka minta dari kalangan malaikah, para nabi, para rasul, dari kalangan para wali, mereka sadar mereka itu semuanya adalah makhluk Allah. Namun ada sebuah keyakinan menurut mereka bahwa para wali dan orang-orang soleh tersebut mereka punya kedudukan di sisi Allah. Dan ini kita tidak pernah ingkari. Para wali, orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Hanya saja yang kita ingkari adalah keyakinan mereka bahwa para wali dan orang-orang saleh tersebut mampu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang kita ingkari. Ini pula yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Diingkari oleh Allah dan Rasul dikarenakan syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah tidak layak, bahkan gak masuk ke logika meminta syafaat itu kepada selain Allah. Ibarat misalnya seseorang ingin meminjam sepeda motor dari kawannya, padahal kawannya ini gak punya sepeda motor, bukan punya dia.
Dia juga pakai punya orang lain. Kita datang, wahai fulan, saya pinjam sepeda motor kamu. Ini bukan punya saya. Kamu kalau ingin sepeda motor ini minta sama pemiliknya. Nah, ini juga dengan bab syafaat. Syafaat itu milik Allah. Syafaat itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta syafaat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta kepada makhluk. Oh enggak Ustaz, orang yang saya minta syafaat darinya dia adalah seorang nabi, ia adalah seorang rasul, ia adalah seorang laki-laki yang saleh, ia bertakwa, dia seorang wali. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia seorang wali, ia tidak memiliki syafaat tersebut, maka juga enggak layak syafaat itu diminta dari wali dan para nabi ataupun para rasul tersebut. Insyaallah kita akan bacakan ayat-ayatnya dan dalil dari ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang pembahasan syafaat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-51. Coba jemaah perhatikan baik-baik. Allah berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Allah mengatakan kepada nabinya, Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan dengan Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang mereka takut akan dibangkitkan kepada Rabb mereka kelak di hari kiamat. Ini Allah perintahkan nabinya, wahai Muhammad, beri peringatan kepada siapa? Beri peringatan dengan Al-Quran kepada siapa? Kepada mereka yang takut dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Dalam keadaan di hari itu, ketika dia dikumpulkan nanti di hadapan Allah, ya, tidak ada seorang pun penolong baginya dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat untuknya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa ayat ini jelas sekali. Jelas sekali keterangannya. Namun tidak mengapa saya baca penjelasan dari para ulama terkait tentang ayat ini, bahwa yaqulullah subhanahu wa ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya. Apa kata Allah? Maksudnya apa? Khawif bil Quran alladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah alladzina yatadakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada mereka. Wahai Muhammad, takutkan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayatku. Ya, siapa? Mereka orang-orang yang masih punya hati, mereka yang sadar bahwa mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini keyakinan kita, semua kita akan berdiri di hadapan Allah. Ya apa tidak? Kita akan berdiri di hadapan Allah. Ya? Apa kata Allah? Dalam keadaan mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum,
dalam keadaan dia berdiri di hadapan Allah, tidak ada seorang pun kerabat yang mampu menolongnya, ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi idnih, kecuali dengan izin Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini begitu jelas, begitu terang benderang kepada kita bahwa siapapun hari ini yang kita inginkan supaya memberi syafaat kepada kita, kita menginginkan malaikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu menjadi pemberi syafaat kelak kepada kita di yaumul qiyamah. Mereka semua itu enggak mampu, tidak mungkin memberikan syafaat kepada kita kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wong syafaat itu milik Allah, ya terserah Allah kepada siapa yang Allah ingin berikan izin, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya sebutkan ayat-ayat yang lainnya, siapa mereka yang akan berhak untuk mendapatkan syafaat, orang-orang yang akan memberikan syafaat untuknya. Yang jelas dari sini kita bisa simpulkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua poin pembahasan. Yang pertama, syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Syafaat itu milik Allah. Jadi kalau syafaat milik Allah Azza wa Jalla, kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat jemaah yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau tidak pernah menganjurkan umatnya meminta syafaat kepada beliau, enggak pernah. Di dalam doa yang setiap al-muadzin mengumandangkan azan, ya, setiap al-muadzin selesai mengumandangkan azan, apa doa yang kita dianjurkan oleh Rasul untuk mengucapkannya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Lalu kata Allah apa? Ya Allah, ati Muhammadan, ya Allah, beri kepada Nabi Muhammad al-wasilata wal fadilah. Lalu kata Rasul, beliau perintahkan kepada kita, wa ba'adhu maqaman mahmuda. Ya Allah, beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud. Apa itu al-maqam al-mahmud? Al-maqam al-mahmud itu adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Apa itu syafaat yang paling besar? Yang hanya dimiliki, diberikan izin kepada Nabi saja. Syafaatul uzma itu adalah syafaat untuk disegerakan hisab kelak di hari kiamat, yang kita enggak tahu berapa ratus tahun nanti kita akan berjalan di mahsyar dalam keadaan matahari Allah dekatkan satu jengkal di atas kepala. Tidak ada yang tahu berapa lama kita akan menjalani mahsyar tersebut. Manusia waktu itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, isfa'lana, beri syafaat kepada kami. Adam mengatakan, bukan saya orangnya. Lalu mereka datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin, engkau adalah rasul yang pertama Allah utus ke muka bumi ini. Isfa'lana hatta yurihana min hadhihi, sehingga kami bisa beristirahat dengan keadaan yang berat ini. Nuh juga mengatakan, bukan saya orangnya, lastulaha. Datang mereka kepada yang berikutnya, kepada Musa, datang kepada Isa, datang kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, sampai kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang menjadi syahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk meminta syafaat kepada Allah. Ya. Ini poin yang kita ingin sebutkan. Syafaat milik Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, meminta syafaat tersebut adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik. Dalil yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya sebutkan dua ayat. Yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Di dalam surah Az-Zumar ayat 44, Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafa'ah, syafa'ah seluruhnya milik Allah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada Nabi, Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mengatakan kepada siapa saja yang meminta syafaat dari selain Allah azza wa jalla, Allah perintahkan Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka itu bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah. Jelas ya? Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala syafaat seluruhnya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang memiliki syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak logik, enggak masuk logika jemaah yang dimuliakan Allah. Syafaat milik Allah, mintanya kepada selain Allah, enggak masuk ke akal sehat seseorang. Tidak akan masuk. Ini kita baru berbicara secara akal sehat. Ya, secara dalil baik Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama, lebih lagi tidak masuk. Enggak sesuai dan tidak cocok. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 255. Coba jemaah perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Man dzalladzi yashfa', maksudnya adalah la ahada yashfa' 'indahu, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan izin Allah. La ahad, tidak ada seorang pun. Jadi kalau dikatakan la ahad dengan kalimat yang nakirah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini memberikan faedah umum. Siapapun dia tidak mampu dan tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah azza wa jalla, ya, kecuali siapa yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali siapa saja yang diberikan izin oleh Allah azza wa jalla. Kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin bisa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini para ulama mengatakan, ya,
Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil ladzina yata'allaquna 'alal anbiya was salihin. Di dalam dua ayat yang kita baca ini, Allah tabaraka wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada siapa saja yang menggantungkan diri kepada para wali, menggantungkan diri kepada orang-orang saleh, lalu meminta syafaat dari mereka, ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka yang kalian minta syafaat tersebut, mereka enggak punya syafaat sedikit pun, enggak punya. Ya. Wa innama hiya kulluha milkun lillah. Dan hanya saja syafaat itu keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahad illa bi'idni. Sehingga enggak ada kemampuan, tidak mampu seorang pun memberikan syafaat kepada orang yang ia inginkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa jemaah yang saya muliakan, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan jemaah yang saya muliakan, bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang akan memberikan syafaat tersebut harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dari Allah. Jadi kalau nggak ada izin dari Allah, siapa saja yang mau berikan syafaat nggak mungkin bisa terrealisasi. Tidak mungkin bisa terwujud jemaah yang saya muliakan. Sekalipun ia adalah seorang nabi. Coba lihat, kita sambung hadis yang saya bacakan tadi tentang kisah manusia mereka mendatangi para nabi seluruhnya. Ya. Dari Adam mereka berangkat bertemu dengan Nuh, bertemu dengan Ibrahim, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Isa bin Maryam. Semua mereka mengatakan bukan kami orangnya. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka kepada Nabi Muhammad, mengeluh keadaan yang begitu berat mereka rasakan di mahsyar, meminta untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersungkur, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala terus menerus seperti itu sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, minta niscaya engkau akan diberi. Isfa' tusyaffa', berilah syafaat wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah diberikan izin untuk mensyafaati. Jelas ya? Sehingga di dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diterangkan kepada kita, dijelaskan kepada kita bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang akan memberi syafaat itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ya, percuma jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca ayat yang setelahnya. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat tersebut? Ya, ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najmi. Di dalam surah An-Najm ayat ke-26. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ayat ini lebih jelas dan gamblang lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa kam min malakin",
betapa banyak dari kalangan malaikat. Sekian banyak para malaikat, kata Allah Azza wa Jalla, fis samawat, yang berada di atas langit. La tughni syafa'atuhum, tidak berguna, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka itu, illa, kecuali, min ba'di ayya'dhanallah, kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Untuk siapa? Liman yasha'u wa yarda, untuk siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya syafaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridai orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama. Yukhbiru ta'ala anna kathiran minal malaikah ma'a makanatihim indallah. Allah kabarkan di dalam ayat yang mulia, di dalam ayat yang mulia ini yang barusan kita baca, bahwa sekian banyak para malaikat dengan kedudukan mereka yang kita ketahui di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu enggak pernah berbuat dosa. Apa yang Allah perintahkan mereka langsung mengerjakannya. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam keadaan seperti ini, la tujidi syafa'atuhum fi ahadin syai'a, tidak berguna syafaat mereka itu sedikit pun, wala tanfa'uhu, dan tidak mampu ataupun tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa, kecuali apa? Idza adzinallahu lahum ayyashfa'u, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Fi man yasha'u syafa'ah lahu min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki syafaat tersebut dari hamba-hambanya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya keadaan para malaikat saja yang seperti ini, kedudukan mereka itu besar di hadapan Allah, bertakwa kepada Allah, mereka aja enggak bermanfaat syafaatnya, tidak berguna kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan selain dari malaikat? Bagaimana dengan selain para malaikat? Para wali yang ada di kuburan diminta. Apa ada yang seperti ini? Ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tersebar perbuatan tersebut di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah anna syafa'ata la tanfa'u illa bisyartaini. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa syafaat itu tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Kecuali terpenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama adalah idznur rabbi lisyafi' an yashfa'. Ini syarat yang pertama. Izin Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang akan memberikan syafaat. Harus ada izin Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang akan memberikan syafaat. Ya, harus ada izin Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Kalau Allah sudah memberikannya, ya, sudah ada apa? Mandat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Namun
syafaat itu akan sampai, boleh dan bisa diberikan oleh beliau dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala anil masyfu'i fihi au masyfu' lahu. Harus ada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Harus ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada ridha dari Allah. Nabi SAW sudah ada izin untuk mensyafaati. Sudah ada izin, diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, harus ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa yang akan diberikan kepadanya syafaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, dan ini bagian dari intisari ayat yang kita baca, bahwa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahlut tauhid wal ikhlas. Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan ikhlas di dalam ibadah. Bagaimana kita bisa mengatakan ikhlas sedangkan syafaat saja kita minta kepada selain Allah? Ini namanya tidak ada keikhlasan. Ini namanya perbuatan syirik. Jemaah yang saya muliakan, harus ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang akan diberikan untuknya syafaat. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita baca ini benar-benar mengingatkan kita bahwa syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, diminta kepada Allah. Dan barang siapa meminta syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya syafaat kelak di yaumul qiyamah. InsyaAllah nanti pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan jenis-jenis syafaat ataupun contoh-contoh asy-syafa'ah. Baik, sebelum kita akhiri kajian ini, saya ingin sebutkan bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa asy-syafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua bentuk. Yang pertama, asy-syafa'atul manfiyah. Yang pertama adalah syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Nah, apa itu syafaat yang dinafikan? Syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ternafikan, tidak akan terwujud, tidak akan ia dapatkan kelak di yaumul qiyamah kalau memintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin bisa terwujud, jamaah yang saya muliakan, kalau syafaat itu diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kau Ustaz, saya minta kepada seorang syekh, dikenal dengan kesalihannya, dikenal dengan ketakwaannya. Kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, syafaat itu milik Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau diminta dari selain Allah, maka itu dinamakan dengan asy-syafa'ah al-manfiyah. Yang kedua adalah asy-syafa'atul mutsbattah. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Apa itu? Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat yang ditetapkan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tadi sebutkan dua syarat. Apa itu? Izin Allah azza wa jalla untuk orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang akan ataupun berhak mendapatkan syafaat.
Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan insyaallah pada pertemuan pekan yang akan datang kita akan sebutkan beberapa dalil yang lainnya, dan sekaligus insyaallah kita akan sebutkan contoh-contoh dari asy-syafa'ah, karena memang ada syafaat yang itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada syafaat juga ikut serta ke dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau dari kalangan kaum muslimin ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada sudah paham ya? Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.